Shalom Pak. Mana yang lain? Salam semua. Haleluya. Hambanya yang diberkati Tuhan. Amin. Amin, amin. Oke, kita mulai saja. Kita sebelum memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami rindu setia dalam semua perkara, dalam gereja Tuhan di Siloam. Dan kami rindu Tuhan, hari ini kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami juga rindu mendengar firman Tuhan, dan kami rindu juga menyembah dan meninggikan Engkau Bapa. Sekali lagi, ibadah doa hari Kamis ini kami buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuliakan Tuhan dan mendengar sabda Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Mari kita angkat satu pujian saudaraku yang mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Mari kita sambil meresapi lagu ini, mari kita angkat pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Percayalah saudaraku, Allah mengerti dan Allah peduli terhadap semua masalah kita, pergumulan kita. Mari angkat pujian sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti.
Kami tahu kau mengerti, kami tahu kau peduli. Sebab Allah peduli. Mari kita berdoa, saudaraku, bahwa banyak dalam hal hidup kami tidak mengerti dan selalu kami simpan dalam hati ini, Bapa. Tetapi teruslah bekerja sebab Engkau Allah yang berotoritas, sebab Engkaulah satu-satunya milik kami yang paling peduli, dan Tuhan kami yang sangat mengerti akan kondisi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan, tentang perkataan Yesus untuk berjaga-jaga dalam hidup ini. Mampukan hamba-Mu untuk memaparkan sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Dan biarlah kami semua diberkati, sehingga kami memiliki kekuatan baru dalam menjalani hidup. Yang ke depan kami tidak tahu, tetapi kami selalu tahu satu hal, bahwa Allah selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman, sama-sama katakan, amin, saudaraku sekalian, haleluya. Mari kita buka, saudaraku, Lukas. Ya, kita buka Lukas ya. Lukas itu sesudah kejadian, jangan lupa saudaraku. Jadi Lukas itu sesudah kejadian, jangan lupa. Oke, tambah panjang lebar saudaraku. Mari kita buka Injil Lukas ayat yang ke-21, pasal 21 ayat 36. Saya rindu Pak Pare membacakan untuk kita. Silakan Pare membacakan untuk kita Lukas 21 ayat 36. Silakan Pak Re. Lukas 21 ayat 36. Betul. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Terima kasih Pak Re. Saya mulai dulu dengan sebuah pendahuluan saudaraku, bahwa dalam kehidupan ini, bahwa kita tetaplah akan terus bertanding. Dan firman Tuhan selalu mengatakan bahwa ada banyak peperangan dalam hidup ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita adalah tentara-tentara Tuhan. Oleh sebab itu dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan bahwa karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas sekali dalam hidup ini bukan hanya kita diam-diam saja, tetapi ternyata ada pertandingan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, bahwa banyak musuh kita yang selalu ingin mengintimidasi kita, menginginkan kita gagal, membuat kita frustasi dan segala hal. Dalam kondisi apapun, mungkin sakit, mungkin gaji kita terlambat, atau kita mungkin mengalami masalah, atau kita juga sedang dalam pertengkaran, atau kita dalam hal bagi hal. Semua itu merupakan tantangan dalam hidup ini. Dan saudara pasti mengalaminya selagi masih hidup. Sama seperti saya hari ini yang baru PCR, ya 24 jam kita nggak ada yang tahu. Tetapi harapan dan doa saya negatif. Supaya kenapa? Kita bisa lagi bersama-sama berkumpul, bisa menangis bersama, tertawa bersama, bisa sharing bersama, bisa saling menguatkan. Dan yang pertama pendahuluan dimulai dari bahwa kita punya musuh, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Dan yang paling dikatakan firman adalah penghulu-penghulu di udara. Siapa itu? Ya pasti kuasa gelap. Saudaraku sekalian ya. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Itulah yang menjadi rahasia setiap orang percaya, bahwa ada saat dan hari yang kita tidak pernah tahu. Kapan Tuhan mau jemput kita, kapan Tuhan mengizinkan pergumulan kita, kapan Tuhan membuat sesuatu berbagai hal dalam hidup kita. Kita nggak ada yang tahu bahwa itu adalah rahasia ilahi. Oleh sebab itu pertanyaan yang mesti kita jawab hari ini, bagaimana orang percaya bisa berjaga-jaga Pak Cakra?
Jika kita tahu ada musuh di udara sana, kita tahu banyak orang-orang jahat di luar sana, bagaimana saya bisa berjaga-jaga? Bagaimana saya sebagai orang percaya? Apakah saya hanya diam saja, tetapi malaikat berjaga-jaga? Bisa jadi betul. Tetapi sebagai seorang beriman, tentu kita punya peran juga untuk mengimplementasikan, untuk menyatakan Tuhan yang tak kelihatan itu dalam hidup kita jadi terlihat. Ini penting. Oleh sebab itu dari pembacaan firman yang kita baca tadi, dari Lukas 21 ayat 30 dikatakan pertama, mari kita perhatikan Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil, ini yang pertama, bahwa doa adalah sebuah doa adalah sebuah keyakinan seseorang beriman. Jika seorang tidak berdoa, berarti dia tidak beriman. Tidak dia meyakini bahwa Tuhan ada. Jika dia tetap berdoa, dia tahu selalu akan ada harapan dalam hidup ini. Selalu ada berbagai pergumulan, tetapi yang dia yakin adalah bahwa Tuhan selalu bisa mengeluarkan kita dari berbagai pergumulan kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam Lukas 21 ayat 36, untuk seseorang yang berjaga-jaga, ciri khasnya adalah bahwa dia adalah senang berdoa. Dalam hal apa? Di kantor saudara bisa berdoa. Saudara bisa berdoa waktu saudara bisa waktu sendiri, bersama-sama, berdua, bertiga, berempat. Tidak ada larangan untuk kita berdoa, tetapi itu malah justru kekuatan kita untuk dalam berdoa. Dan dikatakan di situ juga ayat yang ke-B, supaya kamu memperoleh kekuatan. Nah, jika kita berdoa, jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi semua masalah yang kita alami. Sekolah baru saja dibuka, sekolah tatap muka. Tetapi kita tahu sekarang bahwa di sekolah-sekolah banyak sekali klaster-klaster sekolah yang anak-anak kita terpaksa sekarang online kembali. Saya tadi baru telepon Kofungsen, ada ketakutan dari Kofungsen bahwa kalau anaknya sekolah lagi nanti dia takut anaknya nanti terpapar. Ada seorang ketakutan. Ya karena memang kenapa? Ada banyak pergumulan dalam hidup ini saudaraku yang kita nggak pernah tahu. Contoh, saya nggak tahu saya dalam kondisi orang tubuhnya juga aman, oke. Tetapi kita nggak pernah tahu. Makanya waktu tadi pergi tes PCR, pertama saya ke itu Pak Ahai, saya pergi ke tempat yang hotel tematik, ternyata hotel tematik itu lagi masalah komputernya. Saya perlu pergi lagi ke Fluid Village, harus ke pusatnya sana. Jadi saya pergi ke sana lagi dan penuh hati-hati sekali saya. Cuci tangan, masker habis dibuang langsung dipakai, baju langsung disemprot sampai basah. Sedemikiannya kita perlu menjaga kesehatan, tetapi lebih penting di atas keyakinan iman saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, satu hal, semuanya hanyalah prasarana. Tapi yang menentukan seseorang itu dijaga atau tidak, itu Tuhan yang menentukan. Dan situ saya menerima kekuatan baru. Saya yakin melangkah dengan pasti, dan hari ini kita tetap mengadakan ibadah karena kita yakin selalu ada harapan dalam hidup ini. Itulah kekuatan kita berdoa, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berdoa. Karena seseorang yang selalu berdoa, dia memiliki kekuatan dan selalu yakin bahwa besok Tuhan selalu ada, hari ini Tuhan ada, lusa Tuhan tetap ada, minggu depan Tuhan tetap ada, tahun depan Tuhan tetap ada. Tuhan selalu ada, dan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, dalam pembacaan yang ke-C dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang terakhir adalah bahwa kita dapat bertahan dalam semua hal. Kalau saudara sudah yakin, saudara sudah berdoa, saudara sudah dapat memiliki kekuatan, maka saudara seperti punya pertahanan yang kuat, seperti tembok Yerusalem yang tidak bisa ditembus dengan apapun juga. Karena kenapa, saudara? Saudara mulai dengan doa, saudara punya keyakinan. Setelah saudara punya keyakinan dan percaya, saudara dapat bertahan dalam apapun juga. Seperti yang hari ini saya alami. Tidak pernah berhenti saya nelpon orang lain, tidak berhenti juga keluarga saya lagi sakit. Kita tetap melayani banyak orang. Kita tidak hanya tidur-tidur di kamar, tidak. Kita tetap prepare, kita tetap mempersiapkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Setiap orang yang berdoa tahu betul bahwa perkara-perkara itu ada dalam semua hidupnya. Oleh sebab itu dimanapun saudara hari ini, saudara Korea yang ada di Kalimantan, Pak Ahai yang ada di Dadap, semua Lala juga yang ada di Bandung, atau semua teman-teman yang ada dimanapun juga, bahwa semua kita dapat bertahan dalam apapun juga, kondisi apapun juga, tidak akan menghalangi kita.
sebab kita tetap kuat. Sebab orang bertanya kepada kita, kenapa ini Pak Re tetap sukacita? Kenapa Niko tetap sukacita? Kenapa Kena tetap sukacita? Kenapa dalam kondisi yang begini? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita tetap bertahan dalam kondisi apapun. Saudara mau nggak punya duit, saudara dalam kondisi dalam keadaan mungkin ya belum makan, nggak mungkin ya. Sedih Siloam nggak makan, pasti makan semua ya. Kecuali saya nanti, jadi makanya nanti habis ini ibadah baru saya makan. Nanti saya mau makan bihun, kata istri saya. Saya bersyukur sekali sama istri saya, kalau tidak ada beliau, bagaimana siapa yang ngerawat saya? Makanya saya berdoa selalu sama Tuhan, supaya tetap putri dan ibu sehat, supaya saya dan Ruben tetap bisa makan. Karena nggak mungkin jeruk purutnya dimakan di atas, sama ikan gapi. Haleluya saudaraku sekalian. Oleh sebab itu saudaraku, berjaga-jaga berarti juga saudara mesti yakin dan percaya. Waktu saudara berjaga-jaga, bukan berarti kita tinggal diam. Ada bagian kita sebagai manusia untuk tetap berdoa. Karena di dalam doa ada kekuatan. Dan kalau saudara punya kekuatan, saudara bertahan dalam kondisi apapun. Dikatakan di situ bahwa di hadapan anak manusia, maksudnya apa? Di hadapan Tuhan, kita tetap diyakini dan dipercayakan untuk perkara-perkara yang Tuhan mau. Sebab setiap hari ada banyak perkara yang Tuhan izinkan kepada kita. Seperti hari ini saya ketemu tadi dengan ibu itu, kita ngobrol sambil nunggu. Kita nggak tahu, saya nggak bisa cerita dengan pergumulannya, tapi saya di situ kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi kita tetap yang menjadi berkat orang lain. Tetap tersenyum. Untuk apa ini Pak? Untuk kesehatan, saya bilang. Oh ya, oke. Gitu Tuhan ya. Jadi kita tetap, saudaraku, dimanapun kita berada, tetaplah berdoa. Tetap, karena saudara berdoa berarti saudara berjaga-jaga. Dan kalau sudah berjaga-jaga saudaraku, saudara tetap kuat. Karena kalau saudara sudah kuat, saudara bertahan apa saja. Mau panas si jahat, saudara bisa bertahan. Karena kenapa? Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Saya punya 2 ayat yang saudaraku mengatakan demikian. Ada banyak orang berpikir, Pak Cakra, kan saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, jadi saya mesti kemana aja boleh dong. Saya ngobrol di mana aja boleh dong. Jangan lupa saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 33, salah satu orang yang kuat dan bertahan adalah karena dia tahu memilih siapa yang pas untuk dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jika pertahanan kita sudah baik, pertahanan kita sudah kokoh, jangan kita rusak dengan kita memilih sahabat kita yang salah. Pilihlah sahabat, seseorang yang benar-benar bisa membawa kita lebih baik ke depan. Siapa itu? Belum tentu semua teman gereja akan membawa kita lebih baik, belum tentu juga sahabat kita yang di rumah membawa kita baik. Siapa itu? Saudara akan bisa tahu siapa yang terbaik. Ketika tahu saudaraku, melihat dari mana? Dari hidupnya yang saudara alami, dari hidup dia yang waktu saudara lihat, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, bagaimana cara dia bergumul dengan Tuhan. Tetapi juga katakan dalam Mazmur 127 ayat pertama dikatakan, nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Begitu juga dengan kita. Kalau bukan Tuhan yang membuat pertahanan, kalau bukan Tuhan yang menguatkan kita, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, jikalau bukan Tuhan yang mengawal rumah kita, kalau bukan juga Tuhan yang mengawal anak kita, jikalau bukan Tuhan yang mengawal suami kita, kalau bukan Tuhan yang mengawal istri kita, sia-sialah semua. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melawan segala tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu, berserulah kepada Tuhan siang dan malam. Berserulah kepadanya selagi Tuhan dekat. Saudaraku, pembaca Alkitab kita tahu dalam Nehemia bagaimana dia tekun mencari Tuhan. Imam-imam yang tidak berkenan akan diusir, saudaraku. Saudara juga tahu kan pembacaan. Lebih pertanyaan besar saudaraku hari ini. Di manakah posisi kita hari ini? Di manakah posisi umat Siloam hari ini? Di mana posisi kita? Di manakah posisi kita hari ini? Lukas 1 ayat 34 yang tadi dikatakan. Jagalah dirimu. Jagalah diri kita masing-masing. Supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora. Dan jangan kemabukan seperti kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba ke atas dirimu seperti sebuah jerat. Tidak seorang pun yang tahu akan hari ini.
Tidak satupun orang yang tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Tapi satu hal saudaraku yang kita tahu, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ayat penutup saudara terakhir. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saudaraku sekalian. Bertahanlah dalam kondisi apapun hari ini saudaraku. Saudara yang mungkin hari ini sedang dalam pergumulan tentang keluarga, tentang uang, tentang hubungan, tentang anak, tentang studi anak, tentang apapun juga, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang bisnis, tentang apapun juga. Percayakanlah semua kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan, satu-satunya pribadi yang setia, satu-satunya pribadi yang selalu peduli kepada kita, melebihi orang tua kita, melebihi sahabat kita, melebihi siapapun juga. Sebab dialah yang akan berjaga-jaga. Dan dia yang selalu menantikan kita. Dia yang selalu merangkul kita. Dia yang selalu mencintai kita. Bersyukurlah kita saudaraku. Tuhan tak pernah berhenti mencintai kita. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Akhirnya kami tahu bahwa yang membuat kami tetap ada hari ini karena Tuhan yang menjagai kami. Sebab Engkau yang menjagai rumah kami, Engkau yang menjagai kantor kami, Engkau yang menjagai istri kami, Engkau yang menjagai suami kami, Engkau yang menjagai anak kami. Di tengah kami tidak memperhatikan mereka. Ketika kami di kantor, anak kami di sekolah, Engkau yang menjagai mereka. Sebab itu kami tak pernah berhenti berseru, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Sampai malam hari ini, Siloam tetap berseru kepadamu. Tidak ada Tuhan yang lain yang kami sembah, tidak ada ilah lain yang kami andalkan kecuali Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Yang kami tahu bahwa karena kasih-Mu lah kami ada sampai hari ini. Sebab itu kami berseru Bapa, kuatkanlah lutut yang goyah, kuatkanlah hati-hati yang hancur, kuatkanlah setiap orang yang mulai kehilangan arah, kuatkanlah mereka yang sedang Tuhan bingung dalam kondisi hari ini. Tetapi biarlah dengan karya ilahi-Mu, dengan Engkau sendiri, dengan karya Roh-Mu, Engkau memberi hikmat kekuatan baru bagi kami. Dan kami menyadari bahwa kekuatan yang baru itulah yang membuat kami tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Berkati bangsa di mana kami ada. Tahanlah tumpah darah kami Indonesia. Engkau sendiri Tuhan yang akan terus menjagai pemimpin bangsa kami yang kami cintai. Pak Jokowi, Mama Amin, bahkan seluruh jajaran merentingnya yang sedang membangun bangsa ini lebih baik. Tuhan, Engkau menutup muka kami dengan kuasa darah-Mu sendiri. Menjagai juga setiap orang percaya dalam pemerintahan supaya mereka menjadi berkat dan suri teladan dalam hidup mereka, Bapa. Kami berdoa juga mengerucut Tuhan dalam gereja-gereja Tuhan. Bapak terima kasih Engkau izinkan gereja kami Bapak untuk istirahat dalam sebentar untuk kami bisa lagi mengatur kondisi yang terbaik. Tidak kami kecewa Bapak, tidak kami sedih Bapak, tetapi kami bersyukur karena kami tahu bahwa banyak perkara di tempat dunia ini yang tidak kami mengerti. Kami simpan dalam hati kami semua perkara itu dan kami hanya tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Bapa kami di sorga adalah Bapa yang baik. Berkati setiap para hamba Tuhan terus Bapak untuk membeli kesatuan dan terus menjaga dan membangun spiritual dalam membangun mesbah doa dalam semua persekutuan yang ada. Kami bersyukur Bapak gereja Tuhan terus Tuhan mendapat bagian dalam terus tempat di mana Tuhan Engkau dinyatakan dimuliakan dari semua gereja-gereja yang ada. Berkatilah gereja Tuhan yang di Indonesia Bapak. Berkatilah hamba-hamba Tuhan. Kami masuk dalam Siloam Bapak. Siloam ada karena Tuhan. Siloam bertahan itu karena Tuhan. Dan Siloam mengasihi Tuhan. Kami percaya Bapa, berkatilah setiap umat-Mu di Siloam. Setiap hari Bapa, hamba-Mu berseru bahwa kami untuk makin dalam mengerti tentang Engkau. Supaya kami makin terus satu dengan yang lain Bapa. Banyak pergumulan di gereja Tuhan, betul. Tetapi satu hal di dalam hati bahwa kami saling mengasihi satu dengan lain, Bapak. Berkati para pemimpin gereja di Siloam, Bapak. Dalam semua pergumulan yang mereka alami, hamba-Mu percaya bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang, telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar seruan dan sedih yang ada di Siloam. Dan kami percaya juga, Bapak, Engkau akan membawa gereja ini terus tetap ada ketika kami pun sudah tidak ada. Gereja ini tetap akan eksis, gereja ini akan terus membawa setiap generasi demi generasi untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Dari gereja ini akan muncul pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin spiritual yang takut akan Tuhan, ya Bapa. Terima kasih kami kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam pergumulan, kesulitan, apapun yang dialami, sakit, penyakit, Bapa. Bapa lawat satu persatu. Dari selatan, timur, utara, dari 10 penjuru mata angin yang menjadi milik kepunyaan Siloam, Bapa. Berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Bapa. Dalam berbagai hal yang kami gumuli Bapa, ada surat menyurat gereja yang masih kami berseru kepadamu. Berkatilah Bu Prisil, Pak Dwi. Biarlah setiap apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membuat perkara ini diselesaikan dengan cara Tuhan, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkat setiap umat yang di luar kota Bapa, perlindungan-Mu nyata atas mereka. Berkati anak-anak kami, jaga mereka dengan kuasa darah Yesus. Pulihkan, sembuhkan mereka Bapak yang sedang dalam pandemi ini, yang sedang dalam papar Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjagai mereka. Mereka yang tetap harus bekerja Bapak, perlindungan-Mu nyata atas mereka dalam setiap kendaraan yang dipakai, baik itu apapun juga Bapak, Engkau melindungi mereka. Terima kasih Bapak. Akhirnya di penghujung doa kami hari Kamis ini, seru kami, permohonan kami kepadamu, surga, dengarkanlah seruan kami. Sebab kami tahu dan kami rindu Bapa, Engkau tak pernah terlambat dalam menolong setiap kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam segala hal yang terjadi di gereja-Mu Tuhan, lindungi satu pribadi lepas pribadi, ya Bapa. Akhirnya seluruh jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari surga. Berkat yang tak pernah diberikan dunia. Berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Pertolongan, kekuatan, perlindungan dari Roh Kudus yang akan menguatkan engkau semua. Terimalah berkat-berkat ini, sebab ini berkat dari surga yang menjadi hak dan milik kepunyaanmu masing-masing. Dan jadilah berkat dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saudaraku, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Shalom, saudaraku. Kita akan difoto dulu, sabar saudaraku. Ya, siap-siap Ruben ya, hitungan ketiga. Ya, buka kameranya. Satu, dua, tiga. Gimana Ben? Sekali lagi kata Ruben. Senyum lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Selamat malam semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keluarga Pahai, keluarga Pare, Ibu Lausawanyo, Putri, Kokore, Bure, Tuhan berkati semua. Semangat terus. Kakak Yohanes, Pak Daniel, Ibu Eva, Giselle, God bless, Mawar. Haleluya. Oke, Tuhan berkati semua. Shalom semua. Selamat malam.